Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lim al-ifadda wal istifada wa tamassak ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bi dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada bab yaitu tentang niat, hadis yang pertama, al-hadisul awal, tentang niat, al-a'malu bin niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafati. Kita akan membahas tentang bab niat. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Beliau dijuluki Abu Hafs. Diberikan kunyah oleh Rasulullah Abu Hafs. Apa sih pentingnya niat? Niat itu letaknya ada di dalam hati. Dan bahkan tidak akan sah satu pekerjaan kecuali dengan niat. Salat tanpa niat sah pada sah? Tidak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Haji tanpa niat tidak sah. Niat ini menjadi tolak ukur hampir semua pekerjaan harus disertai dengan niat. Dan ketika pekerjaan ini baik, kemudian niatnya baik, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sempurna. Jadi niat ini perannya di dalam urusan-urusan yang baik agar perkara yang baik itu menjadi benar-benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, kalau niatnya baik, pekerjaannya baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau pekerjaannya tidak baik, niatnya baik, ya hasilnya tidak baik. Jadi niat ini harus berkaitan dengan perkara-perkara yang baik. Ada satu kitab yang khusus membahas tentang niat, Kitabun Niyat, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus, atau di sana lebih disebut Habib Sa'ad. Dia menyebutkan bahwasanya sebegitu pentingnya niat sampai ada satu hadis menyebutkan man fataha ala nafsihi baban niyatin shalihatin fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Barang siapa yang telah membuka kepada dirinya pintu-pintu niat yang baik, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu dari pintu-pintu pertolongan. Pokok asal kita itu niatnya baik. Apapun itu harus punya niat yang baik. Urusan orang menyikapi apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang tidak baik itu urusan mereka. Yang penting niat kita baik ketika berbuat baik kepada orang lain. Urusan orang lain tidak menganggap perbuatan kita, tidak menganggap sikap kita, tidak menganggap apa yang kita lakukan, itu urusan mereka. Yang penting tujuan kita baik. Kalau tujuan kita baik, insya Allah akan banyak pintu-pintu pertolongan dari Allah, sampai 70 pintu pertolongan akan diberikan kepada orang-orang yang punya niat baik. Dan bahkan ada juga satu hadis yang menjelaskan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya.
Kenapa kok bisa seperti itu? Kadang hadis ini disalahpahami. Berarti kan cukup niat saja, tidak usah beramal. Saya besok mau niat hadir majelis ilmu, majelis taklim, hadir kajian. Karena saya pernah mendengar hadis, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya itu kita berniat, kemudian kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Toh kenyataannya kita tidak bisa melakukan kebaikan itu. Maka niatnya jauh lebih baik dibanding pekerjaannya. Kenapa? Karena niat itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kita punya tujuan agar dipuji orang, agar dihormati, agar dihargai. Sehingga kemudian niat-niat seperti itu bisa merusak amal kita. Makanya ini ada satu ungkapan, ini niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena tidak terjangkit penyakit riya, tidak terjangkit penyakit merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena belum dilakukan. Kan tidak terpengaruh kepada manusia. Kan di sini semuanya tidak ada yang tahu hati seseorang itu isinya apa. Tidak ada yang tahu. Makanya itu niatul mu'min khairun min amalihi. Dan sebegitu pentingnya niat. Kalau kita punya niat yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita tidak jadi melakukannya, maka diberikan pahala. Kutibat lahu hasanah. Fa in amilaha kutibat lahu asru hasanah. Tapi jika kita sudah niat melakukan yang baik, kemudian niat itu terlaksana dengan kita melakukan perbuatan yang kita niatkan itu, maka kita dicatat 10 kebaikan. Itu enaknya Allah itu sebegitu sayangnya kepada kita semua, kepada hamba-hambanya itu. Niat saja kemudian tidak jadi, dicatat oleh Allah urusan yang baik. Tapi giliran urusan yang tidak baik, kita punya niat misalkan mau maksiat, masih belum dicatat oleh Allah sebelum dia melakukan yang sebenarnya. Urusan keburukan tidak langsung dicatat urusan niat itu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia berubah niat, atau bisa jadi sebelum melakukan itu dia sudah bertaubat kepada Allah. Kita itu kadang sudah dikasih enak-enak, tidak mau. Sebelum kita membahas lebih detail dan lebih terperinci terkait tentang niat, kita akan sedikit membahas tentang biografi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini adalah awwalu man summiya Amirul Mukminin. Adalah orang yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Siapa yang menjuluki Amirul Mukminin? Sebagian dari para sahabat. Kenapa kok dijuluki Amirul Mukminin? Karena Sayyidina Umar itu pada saat berkhutbah, beliau sering mengucapkan seperti ini. Ayyuhan nas, wahai manusia, antumul mu'minun. Engkau adalah orang-orang mukmin, wa ana amirukum, dan aku adalah pemimpin kalian. Sehingga Sayyidina Umar dijuluki Amirul Mukminin. Kemudian para sahabat menjulukinya dengan Amirul Mukminin. Dan Sayyidina Umar ini diberi kunyah oleh Rasulullah dengan kunyah Abu Hafs, Abi Hafs. Apa artinya Abu Hafs? Hafs itu artinya Al-Asad. Apa Al-Asad? Singa, macan, harimau. Kenapa dijuluki harimau? Karena Sayyidina Umar begitu sangat pemberani melawan musuh dan melawan kedzaliman, dan untuk menegakkan panji-panji agama Islam. Kemudian Sayyidina Umar ini juga dijuluki Al-Faruq. Laqabnya itu Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan antara hak dan yang batil. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini sangat disegani. Bahkan bukan cuma dari kalangan manusia, dari kalangan setan pun juga sangat segan dan sangat takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satu kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau melewati satu jalan, kemudian setan itu tahu bahwa Sayyidina Umar itu melewati jalan itu, maka setan tidak berani lewat jalan itu.
Padahal cuma sekedar bekasnya saja. Pernah lewat di situ. Setan tidak berani. Makanya ada sebagian ulama yang menganjurkan di setiap pintu rumah atau pintu kamar dikasih tulisan Umar Al-Faruq. Biar setannya tidak berani masuk. Kecuali setannya sudah ada di dalam kamar atau sudah ada di dalam tubuhnya. Lain lagi itu nanti. Itu setan-setan yang tidak kelihatan itu. Kadang ada setan yang sudah tinggal di tubuhnya. Jadi itu lain permasalahan. Tadi malam itu saya ngisi acara pengajian Maulid Nabi di daerah Kalimas. Setelah selesai ngisi Maulid Nabi, banyak yang minta air ke saya. Ada yang mau nikah, ada yang lama menikah tapi masih belum punya keturunan, macam-macam. Padahal mereka tidak tahu saya ini memang pekerjaannya setiap hari itu sering bacakan air-air itu. Ya asal-asal aja mereka datang ke saya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus saya bilang itu, yang masih belum punya anak itu, kamu pundaknya sering berat ya? Iya. Kepalanya sering pusing juga? Ini tak bacakan itu air, doa-doa, terus tak suruh minum, langsung muntah-muntah. Minum air yang saya bacakan doa-doa dan bacaan-bacaan tertentu itu. Sampai nangis-nangis, sampai histeris. Ya karena memang ada sedikit gangguan di dalam tubuhnya itu. Ketika bersentuhan dengan aura-aura positif, energi-energi positif, ya pasti akan bereaksi itu. Karena dia warnanya hitam, aura-aura negatif, bukan aura kasih. Aura kasih itu nama artis. Al-Faruq, dikasih tulisan Umar Al-Faruq di setiap pintu rumah atau pintu kamar, itu bagus seperti itu. Dibanding dipasang fotonya sendiri, tidak kira takut setan. Kadang-kadang ini orang-orang itu tidak tahu harus kemana untuk semisal membersihkan rumah yang kena gangguan. Akhirnya kadang sembarangan untuk datang ke orang itu. Kapan hari saya di pesisir, saya dimintai tolong untuk membersihkan rumah di pesisir. Oh, kenapa emang rumahnya? Anak saya setiap malam itu nangis terus, tidak bisa tidur. Tapi giliran dibawa keluar rumah, enak tidurnya. Nyenyak. Jadi tidurnya kalau malam tidur rumahnya tetangganya. Kalau malam, tiap malam. Dan itu sudah lama, hampir sekitar 1 tahunan itu. Kalau di rumah dah enak. Nah, saya bilang, anak kecil yang rewel itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dia melihat sesuatu yang ada di dalam rumah itu atau di dalam kamar itu. Yang kedua, ibunya yang bermasalah, orang tuanya yang bermasalah, melihat sesuatu yang tidak nyaman di dalam tubuh ibunya itu. Nah, jadi yang perlu ditangani bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, ini saya tangani itu ibunya itu. Minum air jarak berapa detik itu, tidak sampai semenit langsung muntah-muntah banyak sampai habis 3 kresek penuh. Nah, terus tak lihat di depan di pintunya itu ada tulisan-tulisan semacam rajah-rajah semacam apa, tidak jelas itu pokoknya. Ini katanya dari seseorang, katanya untuk pagar. Tapi kadang-kadang tulisan seperti itu kadang-kadang bukan untuk pagar. Pagarnya itu karena dia ngundang jin, yang magari juga jin, sehingga anaknya bisa ngelihat jin. Anak kecil itu kan peka, walaupun tidak dibuka itu peka anak kecil itu. Itu tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq, yang sangat disegani oleh siapapun. Makanya Rasulullah itu pernah berdoa pada saat itu ada 2 Umar dalam Islam yang pada saat itu masih belum memeluk agama Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau lebih dikenal Abu Jahal. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadir rajulaini ilaika. Ya Allah, tinggikanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang laki-laki
yang engkau cintai. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Rasulullah, yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian Jibril ini berkata, qadish tabsyara ahlus sama bi islami Umar. Sungguh penduduk langit telah gembira dengan Islamnya Sayyidina Umar. Makanya kita itu jangan terlalu berlebihan membenci orang lain. Bisa jadi orang yang kita benci itu adalah orang yang paling kita cintai saat ini. Sayyidina Umar contohnya. Kurang apa membenci kepada Rasulullah? Segala apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dihalang-halangi oleh Sayyidina Umar pada saat masih belum memeluk agama Islam. Tapi berbalik 180 derajat. Menjadi orang yang paling terdepan membela Rasulullah, orang yang paling mencintai Rasulullah pada saat itu. Makanya mencintai, membenci itu sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang paling kita cintai pada saat ini, besok bisa jadi orang yang paling kita benci. Ada banyak cerita seperti itu. Kemudian, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam? Penyebabnya apa? Di sini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Umar itu punya saudara perempuan namanya Fatimah. Dan Fatimah ini punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Kedua-duanya ini masuk Islam. Jadi keluarganya Umar bin Khattab ini semuanya tidak Islam, kafir. Tapi kemudian yang masuk Islam ini saudara perempuannya ini yang awal pertama masuk Islam. Ya, bernama Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Akhirnya Sayyidina Umar ini tahu bahwa saudaranya masuk Islam, mau didatangi, mau disiksa, mau disakiti. Kenapa kau masuk Islam? Setelah Sayyidina Umar sampai di hadapan saudaranya yang perempuan itu, Fatimah, ternyata pada saat itu Fatimah ini membaca Al-Quran. Tiba-tiba pada saat membaca Al-Quran dan Sayyidina Umar mendengar bacaan Al-Qurannya Fatimah, tiba-tiba hatinya bergetar, seakan-akan turun sesuatu yang begitu sangat sejuk, sangat dingin, sebab bacaan Al-Quran dari Fatimah. Akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi kadang-kadang kita itu jangan mudah minder dengan apapun yang kita lakukan. Bisa jadi mungkin menurut kita amal kita itu sangat sepele, sangat remeh, sangat sederhana. Bisa jadi itu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Bisa jadi bisa menyadarkan orang lain. Bisa mengingatkan orang lain. Kalau misalnya bukan beragama Islam, ya minimal kita bisa menyadarkan orang lain dengan apa yang kita baca. Yang penting yang kita baca, yang kita lakukan benar-benar ikhlas dari hati, maka akan sampai ke hati. Kita jangan gampang meremehkan apa yang kita lakukan, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh. Yang dilakukan oleh Fatimah membaca Al-Quran saja bisa mengislamkan Sayyidina Umar. Di samping itu juga karena memang doanya Rasulullah lewat perantara saudaranya yang bernama Fatimah. Setelah Sayyidina Umar ini masuk Islam, akhirnya datang kepada Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah bersama para sahabatnya di satu tempat yang namanya Darus Sofa. Akhirnya Sayyidina Umar mengumumkan tentang Islamnya di hadapan Rasulullah. Fakabbarul muslimuna farahan bidzalik. Semua orang Islam bertakbir gembira sebab Islamnya Sayyidina Umar. Wabasyarahun Nabi bil jannah. Dan kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia wajib masuk surga. Wa syahida lahu bi anna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi wa anna syaitan yafirru minhu. Dan Allah menjadikan kebenaran lewat lisannya dan lewat hatinya, dan setan lari-lari, dia takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang paling afdol setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini menurut pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau ini termasuk pemimpin yang begitu sangat
adil sampai beliau itu setiap malam, setiap siang itu banyak menangis di hadapan Allah. Sayyidina Umar ini pada saat menjadi pemimpin. Kalau pemimpin sekarang itu kan jarang nangis ya. Lebih banyak enaknya. Sayyidina Umar hampir setiap malam menangis. Sehingga ada seseorang bertanya kepadanya, "Kenapa kau menangis?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Qad wullitu amron in a'dilu uhasabu." Aku ini sekarang menjadi pemimpin, diberikan amanah menjadi pemimpin. Jika aku adil, maka aku tetap dihisab oleh Allah. Wa in adlamu uaqabu. Dan jika aku berbuat zalim, maka aku disiksa oleh Allah. Kenapa kamu tidak bisa tidur siang? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Aku kalau tidur siang, aku menyia-nyiakan rakyatku. Akan tetapi, aku ketika tidur malam, aku menyia-nyiakan diriku sendiri. Karena aku tidak beribadah kepada Allah. Sayyidina Umar ini terkenal orang pemimpin yang begitu sangat perhatian kepada rakyatnya. Dan bahkan, jika seandainya Sayyidina Umar bin Khattab ini mendengar kabar ada salah satu dari pegawai-pegawainya itu, menteri-menterinya atau pejabat-pejabatnya mendengar kabar dia tidak menjenguk orang sakit atau tidak menolong terhadap orang yang lemah, azalahu, langsung dipecat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang begitu sangat adil. Pernah suatu ketika ada salah satu dari pegawainya itu, menteri-menterinya, istilahnya sekarang apa ya? Di bawah menteri itu apa? Hah? Di bawah menteri apa? Ya, pokoknya ini apa namanya, yang sering membantu presiden gitu. Salah satu menteri-menterinya itu pernah suatu ketika datang masuk di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu Sayyidina Umar ini sedang tiduran, dan anak-anaknya itu main di atas perutnya. Nah, jadi biasa anak kecil main di atas perutnya sambil diinikan tangannya kayak gitu. Di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga ini asisten atau menterinya ini fa'ankara dzalik. Apa kok seperti itu Amirul Mukminin? Kok seperti itu Amirul Mukminin? Apa yang dilakukannya kok seperti itu? Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada laki-laki itu, "Kaifa anta ma'ahadika?" Bagaimana sikapmu terhadap keluargamu? Dia menjawab, "Idza dakhaltu alaihim sakatan natik." Jika aku masuk ke rumah, maka yang berbicara tiba-tiba diam. Oh, berarti kamu itu angker. Akhirnya apa Sayyidina Umar? "I'tazil anna." Sudah kamu pergi dari saya. Karena kamu tidak punya kasih sayang kepada keluargamu dan anak-anakmu. Fa kaifa tarfuku bi ummati Muhammad? Bagaimana kamu bisa punya kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad? Hanya dipecat itu orang itu. Oh, ngelihat pemimpin ya seperti itu biasa. Main-main sama anaknya sudah biasa. Dikira pemimpin langsung kemudian garang, terus kesannya itu ditakuti tidak seperti itu. Dan bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ini salah satu kehebatannya atau yang bisa kita sebut karomah, sesuatu di luar kebiasaan manusia biasa. Pernah suatu ketika ada peperangan, Sayyidina Umar itu mengirim tentara, dan Sayyidina Umar ini mengirim seseorang yang namanya Sariyah. Dan pada saat itu sedang dikepung oleh musuh. Musuhnya sangat banyak dan suasana begitu sangat genting. Dan Sayyidina Umar tidak ikut berperang. Sayyidina Umar ada di masjid sedang berkhutbah di Madinah. Akhirnya dengan jarak yang cukup jauh, Sayyidina Umar ini pada saat-saat di tengah-tengah khutbah, beliau berkata kepada Sariyah, "Ya Sariyah, al-jabal. Wahai Sariyah, naik ke gunung." Padahal jaraknya kiloan, mungkin ratusan kilo. Dan itu terdengar oleh Sariyah. Akhirnya semuanya pergi
naik ke gunung sehingga Allah menolong mereka dari musuh-musuh Allah dan kemudian peperangan dimenangkan oleh orang-orang Islam. Itu salah satu karomahnya. Kalau kita suaranya sampai mana? Insya Allah sampai luar negeri. Cuma pakai HP. Sayyidina Umar itu tidak pakai apa-apa. Dan bahkan dulu itu kalau tidak salah ada salah seorang habaib, salah seorang kiai juga ada yang punya kehebatan seperti itu. Jadi kalau ngaji itu tanpa pakai pengeras suara, tanpa pakai mikrofon. Sudah terdengar sampai belakang. Dan bahkan ini salah satu pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Sukorejo, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dia pernah manggil Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan ini muridnya Habib Syekhon Asgaf. Dipanggil dari Sukorejo sampai ke Pasuruan. Dipanggil, Hamid, kita lama tidak ketemu, saya kangen sama kamu, Hamid. Kiai Hamid kedengaran itu dari Pasuruan. Akhirnya sama-sama ketemu. Kiai Hamid bilang ke Kiai As'ad itu, kamu itu kalau punya suara jangan keras-keras. Apa jawaban Kiai As'ad? Kamu itu kalau punya telinga itu jangan terlalu peka. Itu orang kalau sudah hebat itu seperti itu, tidak terikat jarak dan waktu dan tempat. Dan bahkan sekarang itu sebenarnya saya pernah mendengar cerita dari orang-orang terdahulu itu, sebenarnya orang-orang dulu itu walaupun tidak punya karomah, itu suaranya bisa sampai ke tempat yang begitu sangat jauh. Kenapa? Karena pada saat itu masih banyak yang tidak melakukan dosa. Dan bahkan saya dengar cerita dari mbah saya itu, jarak kira-kira 30-40 kilo, suara pasar terdengar pada saat itu. Sekarang, kita di situ aja, di jalan raya sudah tidak ada kedengaran ada orang ngomong. Ini ya, udara ini sudah dipenuhi banyak dosa. Sehingga apapun sudah terhalang oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu tentang karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada karomah yang lain dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa pada saat itu terjadi gempa bumi yang begitu sangat sering dan bahkan sangat menakutkan gempa buminya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada bumi itu, uskuni illam akun adlan fawailun li Umar. Tenanglah wahai bumi, jika aku tidak adil sebagai pemimpin yang tidak adil, fawailun li Umar, maka sungguh celaka bagi Umar. Akhirnya apa? Fasakanat walam ya'ti ba'daha mislaha. Akhirnya bumi ini menjadi tenang, dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ada cerita yang lain. Pada saat itu ada sungai Nil yang airnya itu melimpah ruah. Tiba-tiba airnya tidak banyak. Katanya mitosnya pada saat itu ini butuh korban, semacam tumbal kayak gitu. Harus ada yang ditumbalkan, dilemparkan ke situ, perempuan. Akhirnya ada orang yang ngirim surat kepada Sayyidina Umar. Sungai Nil itu ada di Mesir, atau bisa disebut Laut Merah biasanya. Padahal warnanya tidak merah. Ya karena pada saat itu pada saat Nabi Musa melewati lautan, kemudian dipukulkan tongkatnya itu sehingga bisa melewati lautan itu. Yang kemarin ada doanya itu yang begitu sangat hebat. Apa itu? Hah? Allahumma apa? Allahumma apa? Hah? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intinya itu pasrah total kepada Allah. Ilaikal mustaka, kepadamu tempat mengadu dan berkeluh kesah dan tempat curhat, dan kepadamu tempat meminta pertolongan. Akhirnya kan itu kemudian Fir'aun dan bala tentaranya kan lewat situ juga. Cuma setelah
Nabi Musa ini sampai di tepi laut, langsung dipukulkan lagi ke lautnya itu, sehingga kemudian mereka tenggelam dan banyak yang berdarah-darah, sehingga kemudian pada saat itu disebut Laut Merah. Walaupun sekarang sudah tidak berwarna merah, tapi ceritanya karena dulu banyak darah yang menyebar di lautan itu, sehingga disebut Laut Merah. Sehingga pada saat itu ada orang kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sungai Nil ini sudah tidak bertambah airnya, tidak melimpah ruah airnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab kirim surat kepada orang-orang Mesir, penduduk Mesir. Apa isi suratnya? Min Abdullah Umar Amirul Mukminin. Dari Umar Amirul Mukminin. Jadi cara menulis surat itu kayak gitu dari dulu sudah ada. Ada dari itu ada. Bukan orang-orang sekarang. Disampaikan kepada siapa? Ila Naili Mesir. Ini surat ini ditujukan kepada sungai yang ada di Mesir. Hebatnya Sayyidina Umar. Bukan ditujukan untuk orang, bukan ditujukan untuk manusia, ditujukan untuk sungai. Sungai yang ada di Mesir namanya Sungai Nil. Amma ba'du fa in kunta tajri min qablika fala tajri wa in kana al-wahidul qahhar yajrika fa nas'alullah al-wahidul qahhar ayyujrika wa amarahu ayyulqiyahu fin naili badalal mar'ah falqahu Umar fihi fazada ziyadatan 'azimatan. Jadi ini surat ini ditujukan kepada Sungai Nil yang ada di Mesir, tapi lewat perantara penduduk Mesir. Di dalam surat itu Sayyidina Umar memerintahkan penduduk Mesir agar surat ini dilemparkan ke Sungai Nil sebagai pengganti dari tumbal perempuan yang harus di situ, harus jadi korban di situ. Akhirnya dilemparkanlah ke Sungai Nil sehingga kemudian zada ziyadatan 'azimatan. Sungai Nil itu akhirnya bertambah banyak, bertambah melimpah ruah. Walam yulqi fihi ba'da dzalika imra'atan, dan pada saat itu setelah itu tidak memakan korban sama sekali. Itu sebenarnya cuma sekedar mitos saja itu. Ada sungai yang minta korban itu. Ya harus ditangani. Jangan kemudian dibiarkan. Ini pokoknya harus ada korban. Ya hanya dikorbankan. Ya harus ditangani gimana caranya biar tidak memakan korban. Jadi karomah itu ada. Kalau ada orang sekarang kelompok yang tidak percaya dengan adanya karomah itu, dia tidak percaya terhadap Al-Quran. Al-Quran itu ada cerita Ashabul Kahfi bisa tidur sampai ratusan tahun. Itu kan namanya karomah. Al-Quran ini yang menjelaskan. Sudah pasti benarnya Al-Quran. Kalau ada sebagian kelompok yang tidak percaya adanya karomah dari para wali, ini berarti dia tidak percaya terhadap Al-Quran. Dalam satu cerita yang lain disebutkan pada saat itu di Madinah ada api yang datang ke Madinah untuk menyalakai penduduk-penduduk Madinah. Tiba-tiba api datang untuk membakar penduduk Madinah. Akhirnya rakyat Madinah itu curhat dan mengeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada gulamnya itu pembantunya Sayyidina Umar, berkata kepada penduduk Madinah itu, khudh hadar rida, ambillah selendang ini. Sayyidina Umar itu punya selendang, rida. Kalau di istilah di Indonesia itu kadang serba kebalik. Kayak gini disebut surban. Ini juga disebut surban. Padahal kalau istilah Arabnya, kalau ini rida, kalau ini imamah. Jubah itu di atas gamis. Kadang gamis disebut jubah. Nah, kalau yang dipakai ini perempuan-perempuan ini namanya gamis, bukan jubah. Jubah itu di atas gamis, jadi ada jubah, kemudian ada gamis yang tanpa kancing itu. Nah, itu namanya jubah itu namanya. Kalau gamis langsung terusan itu dari atas sampai ke bawah, itu namanya gamis. Jadi kalau menurut istilah Arab, Indonesia sudah kebalik-balik itu. Nah. Dan biasanya jubah itu dipakai laki-laki. Kayak Habib Umar itu kan sering pakai jubah. Akhirnya apa? Ambillah rida ini, selendang ini. Jika nanti api datang, maka inikan ke apinya itu.
dan berkata kepada api itu, wahai api, ini adalah selendangnya Umar bin Khattab. Akhirnya benar dibawa pulang. Setelah itu ketika datang api kemudian diginikan. Ini adalah selendangnya Umar bin Khattab. Wahya tarji'u li waqtiha. Tiba-tiba api itu kembali pada saat itu juga. Sebab karomahnya, selendangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau selendang kita, insya Allah selendang kita yang terbakar. Nah, kira kemudian apinya yang mati, selendang kita yang kebakar, harus beli lagi. Waruyalahu an Rasulillah, Sayyidina Umar ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 539 hadis. Sayyidina Umar ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 539 hadis. Dan umurnya Sayyidina Umar bin Khattab ini karena saking cintanya kepada Rasulullah sampai wafatnya pun umurnya sama seperti umurnya Rasulullah. Umur berapa? 63 tahun. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu wafat dalam usia 63 tahun. Sama seperti kekasihnya yang Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Umar ini mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid sebab apa? Ditikam pada saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ditikam seperti ini. Dan pada saat itu, pada saat melakukan sholat subuh, Abu Lu'lu'ah itu memang sudah punya rencana untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab setelah ditikam itu kan tidak langsung mati. Berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, unduru man qatalani." Lihatlah siapa yang membunuhku. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Gulamul Mughirah." Anaknya Mughirah. Yang dimaksud adalah Abu Lu'lu'ah. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah kemudian marah atau bagaimana? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Alhamdulillah, aku ditakdirkan oleh Allah mati di tangan orang yang tidak mengaku-ngaku Islam. Artinya di tangan orang kafir. Kalau mati di tangan orang Islam, ini kan lebih parah ini. Masa orang Islam dibunuh orang Islam? Akhirnya Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya. Wa ka'annan nasa lam tusibhum musibatan qabla yauma idzin. Dan seakan-akan manusia itu tidak merasakan musibah-musibah sebelum itu. Jadi Sayyidina Umar itu matinya ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan bahkan dalam satu cerita Sayyidina Umar bin Khattab ini masih melanjutkan sholatnya dan tidak merasakan ini tusukan yang ditikamkan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan kemudian Sayyidina Umar dimakamkan bersanding dengan Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu di Madinah itu, jadi ini makam Rasulullah seperti ini. Kemudian ini makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ini makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini bersebelahan seperti ini. Kekasih semua ini. Ini kekasih. Semuanya kekasih, mencintai seorang kekasih, pemimpin para kekasih. Pada saat itu di makamnya Rasulullah itu ada semacam gemboknya. Tiba-tiba gembok itu terbuka tanpa ada yang tahu siapa yang membuka gembok itu. Tiba-tiba orang-orang mendengar suara, tidak tahu dari mana arahnya. Tiba-tiba ada suara yang berbunyi, "Udkhulul Habib ilal Habib." Masuklah kekasih ke rumahnya kekasih. Fa innal Habib ilal Habib mushtaq. Karena sesungguhnya kekasih kepada kekasih merindukan. Artinya ini sudah merindukan ini. Kekasih ini Sayyidina Umar ini merindukan kepada kekasih namanya Rasulullah. Udkhulul Habib, masuklah Al-Habib kekasih Umar bin Khattab ilal Habib, kepada ruangan kekasih Rasulullah. Fa innal Habib ilal Habib mushtaq. Karena kekasih dengan kekasih yang lain itu saling merindukan. Dan pada saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat, tiba-tiba bumi menjadi gelap. Gelap semuanya, gelap gulita. Anak-anak kecil pada saat itu berkata kepada orang tuanya, "Aqamatil qiyamah?"
apakah kiamat terjadi sekarang ini? Dijawab oleh orang tuanya, la ya bunayya, tidak wahai anak-anakku. Walakin qutila Umar, akan tapi Sayyidina Umar telah terbunuh. Dan Sayyidina Umar ini menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin kurang lebih 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari. Dan termasuk pemimpin yang begitu sangat adil, dan bahkan juga punya anak yang menjadi pemimpin yang begitu sangat adil. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Dan bahkan pada saat itu saking adilnya itu serigala dan domba itu bisa berjalan bersamaan. Saking adilnya itu sampai bisa merukunkan yang tidak rukun. Serigala sama domba masa bisa rukun? Oh, itu kan musuhnya. Jadi pada saat itu ada domba yang tiba-tiba dimakan oleh serigala. Ini kok biasanya kan bisa jalan bareng ini, atau mungkin kalau sekarang bisa selfie bareng. Ini kok tiba-tiba dimakan sama serigala ini. Ternyata setelah ditelusuri pemimpinnya sudah meninggal dunia. Yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu juga termasuk itu. Dan kita insya Allah besok langsung masuk ke materi, karena di sini di syarahnya memang terlebih dahulu menjelaskan tentang biografi orang yang meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang niat. Jadi nanti besok langsung masuk ke materi tentang niat, bagaimana caranya kita berniat dan pentingnya niat bagaimana, dan fungsi dari niat itu apa, dan bagaimana kita memperbanyak niat, karena bisa jadi ada amal yang sedikit tapi karena niatnya banyak menjadi besar nilainya di hadapan Allah. Kadang sebaliknya, ada amal itu besar tapi karena niatnya kecil maka menjadi kecil di hadapan Allah. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana caranya kita berniat. Contoh ya, contoh mau hadir ke sini, biar ininya banyak, pahalanya banyak. Jangan cuma sebagai semacam formalitas, rutinitas sehari-hari. Misalnya contoh, saya mau hadir majelis ilmu, pertama niat mendapatkan ridha Allah. Misalnya contoh, membanggakan hati Rasulullah, menghilangkan kebodohan, mengisi waktu dengan kebaikan, menghindari kemaksiatan, niat menambah saudara, niat bersalaman kepada orang lain, niat misalkan memakmurkan dan menjaga agama ini dengan ilmu-ilmu, niat menyebarkan kepada orang lain, niat senyum kepada orang lain. Jadi satu itu bisa jadi pahalanya banyak. Jadi bisa jadi yang di sini ini walaupun sama-sama hadir di sini, gurunya sama, yang dikaji sama, bisa jadi pahalanya nggak sama. Apa perbedaannya? Niatnya. Jadi kalau niat itu niat yang banyak. Karena kalau di sini kan sulit untuk melakukan maksiat. Jadi kita niatkan menghindarkan dari maksiat, memakmurkan tempat-tempat yang baik. Kemudian jika kita sudah mentok, kita sudah bingung mau niat apa, saya niat hadir majelis ilmu dengan niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi kita ini ngikut sama niatnya orang-orang dulu. Mereka itu kalau hadir majelis itu niatnya apa? Ya kita ngikut saja. Jadi kita walaupun tidak tahu niatnya, ya sudah kita niatnya ikut sama mereka. Itu di akhir-akhir harus disebutkan seperti itu, biar apapun kebaikan yang kita lakukan itu besar pahalanya, walaupun kebaikannya hanya kebaikan-kebaikan biasa saja. Ada yang mau tanya silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.